Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Arumning Tias dari Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan jurusan Akuntansi. Terima kasih kepada Bapak Yusef Pria dan Bapak Taufikul Ihsan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Kepada yang terhormat dosen penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penyusunan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nolaba studi kasus pada Masjid Al-Huriyah. Pertama-tama, saya akan memaparkan latar belakang dalam penelitian kali ini. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang perkembangan dan pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB tumbuh sebesar 5,02% secara tahunan di kuartal 3 tahun 2019. Perkembangan ekonomi yang cukup pesat ini dikarenakan terdapat berbagai cabang ilmu yang memainkan perannya, yang salah satunya adalah ilmu akuntansi. Akuntansi sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah perusahaan, yaitu adalah sebagai alat untuk pengontrol dan sebagai alat evaluasi untuk perencanaan di masa yang akan datang, serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sangat diperlukan pada setiap organisasi, yang salah satunya adalah organisasi non-laba. Organisasi non-laba atau non-profit adalah organisasi yang dimana terdapat sekumpulan orang yang dalam menjalankan kegiatannya memiliki fokus utama dalam pelayanan sosial dan masyarakat serta tidak mencari laba. Di mana salah satu contoh bentuk organisasi non-laba itu sendiri adalah masjid. Menurut data dari Sistem Informasi Masjid, saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 259.638 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Masjid sendiri memiliki berbagai fungsi. Selain sebagai tempat ibadah, masjid memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan sosial, pendidikan, ataupun kegiatan untuk perayaan hari besar agama Islam. Sehingga, dalam mencatat aktivitas pendanaannya itu sendiri, perlu dibuatkan laporan keuangan yang rinci dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dari latar belakang tersebut, maka timbullah suatu rumusan masalah, yaitu Masjid Al-Huriyah telah menyusun laporan keuangannya, namun masih cukup sederhana, yaitu hanya dibuat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dibantu dengan menggunakan pos harian dengan bantuan komputer. Hal ini disebabkan karena pengurus masjid belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang pelaporan atau penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan pada Masjid Al-Huriyah telah sesuai dengan ISAK 35, dan yang kedua, untuk menghasilkan laporan keuangan pada Masjid Al-Huriyah sesuai dengan ISAK 35, dan yang terakhir, mendeskripsikan bentuk transparansi dan akuntabilitas Masjid Al-Huriyah terhadap publik. Berbicara tentang organisasi non-laba, pada awalnya laporan keuangan organisasi non-laba diatur dalam PSAK 45. Namun, pada tanggal 26 September 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disebut DSAKIAI mengesahkan beberapa draft exposure yang salah satunya adalah DE ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan berorientasi non-laba. Pengaturan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang sebelumnya diatur dalam PSAK 45 dicabut oleh DE PPSAK 13 tentang pencabutan PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nirlaba. DSAKIAI melihat bahwa pernyataan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam satu kelompok standar yang sama dapat menimbulkan inkonsistensi pengaturan serta ketidakjelasan antara batasan ruang lingkup PSAK 1 dengan PSAK 45. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2020, ISAK 35 berlaku efektif untuk digunakan.
Selanjutnya disajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang PSAK 45. Dan yang membedakan penelitian kali ini dengan yang sebelumnya adalah objek penelitian ini adalah masjid dengan penelitian kualitatif dan metode deskriptif di mana terdapat penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang dimana sebelumnya belum pernah ada yang membahas tentang penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35. Lalu, terdapat kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu pada Masjid Al-Hurriyah dibandingkan antara laporan keuangan yang terdapat pada masjid dengan laporan keuangan yang terdapat pada ISAK 35. Setelah dibandingkan, ternyata didapatkan bahwa laporan keuangan pada Masjid Al-Hurriyah tidak sesuai dengan ISAK 35. Setelah dibandingkan dan didapatkan hasilnya bahwa tidak sesuai, maka pengurus dibantu dan diberikan pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Selanjutnya, dalam metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, di mana dalam penelitian ini memaparkan situasi dan peristiwa serta mendeskripsikan secara rinci dan mendalam keadaan yang sebenarnya pada Masjid Al-Hurriyah. Lalu, objek penelitian kali ini adalah laporan keuangan bulan Desember tahun 2019 pada Masjid Al-Hurriyah. Selanjutnya, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan riset deskriptif, di mana data yang didapat melalui wawancara untuk mengetahui laporan keuangan pada Masjid Al-Hurriyah. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian kali ini adalah data kualitatif, di mana data yang didapatkan bersifat up-to-date dan didapatkan melalui wawancara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau unstructured interview, di mana sebelumnya telah disiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, lalu dikembangkan kemudian. Dan saya sebagai observasi non-partisipasi atau non-partisipan observer, di mana saya tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Selanjutnya adalah metode analisis data. Di dalam metode analisis data terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu reduksi data, yang berupa catatan penerimaan dan pengeluaran kas, serta wawancara. Selanjutnya adalah penyajian data. Di dalam penyajian data, data disajikan ke dalam bab dan subbab yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah direduksi dengan membuat narasi agar lebih mudah dipahami. Lalu, setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, maka diharapkan pengurus dapat terbantu dalam membuat penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Selanjutnya akan dibahas tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, di mana di dalam penelitian ini, tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi transaksi. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan data laporan keuangan pada Masjid Al-Hurriyah bulan Desember tahun 2019. Saldo awalnya pada tanggal 1 Desember 2019 adalah sebesar 2.008.188 dan pemasukan sebesar 27.795.500 dan tawaran yang terdapat pada Masjid Al-Hurriyah bulan Desember adalah sebesar 26.144.688 sehingga saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.659.000. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian akun. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, Masjid Al-Hurriyah memiliki 2 aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang dimiliki Masjid Al-Hurriyah adalah kas di bank, dan perlengkapan. Sedangkan aset tetap yang dimiliki Masjid Al-Hurriyah adalah berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Dan semua aset yang dimiliki Masjid Al-Hurriyah sampai saat ini belum dilakukan penyusutan.
Lalu, berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, Masjid Al-Hurriyah tidak memiliki utang kepada bank atau pihak manapun, sehingga di dalam laporan kali ini tidak dimunculkan akun liabilitas. Selanjutnya, Masjid Al-Hurriyah memiliki aset neto tanpa pembatasan, karena para pemberi sumbangan atau donatur tidak memberikan jangka waktu penggunaan aset. Lalu, saldo awal dalam aset neto tanpa pembatasan didapatkan dari saldo awal kas di bank, peralatan, tanah, bangunan, dan kendaraan. Selanjutnya, terdapat pula pendapatan pada Masjid Al-Hurriyah. Pendapatan pada bulan Desember tahun 2019 berasal dari infak kotak amal masjid, infak tromol Jumat, lalu infak parkir Jumat. Sehingga seluruh pemasukan tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu akun, yaitu pendapatan infak. Lalu, terdapat pula biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Masjid Al-Hurriyah yang selanjutnya dikelompokkan menjadi kelompok beban-beban, seperti beban pengelola, beban rumah tangga, beban telepon, listrik dan internet, beban pemeliharaan dan kebersihan, serta beban peribadatan dan dakwah. Lalu, langkah selanjutnya adalah membuat penggolongan akun, di mana disajikan tabel penggolongan akun yang di dalam tabelnya berisi nomor akun, nama akun, serta saldo normal dari masing-masing setiap akun. Tahapan selanjutnya adalah membuat jurnal umum, di mana tujuan dibuatnya jurnal umum adalah untuk mencatat semua transaksi yang ada pada Masjid Al-Hurriyah. Adapun format jurnal umum yang dibuat adalah sebagai berikut. Kop jurnal digunakan untuk mencatat nama entitas, lalu jenis jurnal, dan periode akuntansi. Lalu terdapat kolom nomor, tanggal yaitu tanggal terjadinya transaksi, kolom keterangan untuk mencatat akun serta keterangan atas terjadinya suatu transaksi, lalu kolom referensi untuk mencatat referensi nomor akun, lalu terdapat kolom saldo debit dan kredit. Dan didapatkan total saldo akhir pada jurnal umum sebesar Rp53.940.188. Saat semua transaksi sudah dicatat ke dalam jurnal umum, maka langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar atau memindahkan data transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum ke buku besar. Tujuan dibuatnya buku besar ini adalah untuk meringkas transaksi yang tercatat dalam jurnal umum. Dan saat memposting ke buku besar, nama akun yang terdapat dalam jurnal umum diringkas menjadi satu kumpulan nama akun. Lalu, tahap awal dalam mengerjakan buku besar adalah memasukkan saldo awal dari masing-masing tiap akun yang diketahui. Dan berikut ini disajikan hasil posting dari jurnal umum ke dalam buku besar adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya setelah membuat buku besar adalah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana akun dan saldo yang ada pada neraca saldo sebelum penyesuaian adalah berasal dari buku besar, di mana di dalam neraca saldo sebelum penyesuaian ini disusun atau diurutkan berdasarkan urutan nomor akun yang ada dalam buku besar dan dicatat berdasarkan saldo normalnya. Tahapan selanjutnya setelah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini sendiri dibuat untuk mencatat akun-akun tertentu yang perlu disesuaikan seperti pemakaian perlengkapan atau penyusutan aset tetap kecuali tanah. Dan penyesuaian yang terjadi pada Masjid Al-Hurriyah adalah penyesuaian pemakaian perlengkapan, serta penyusutan aset tetap kecuali tanah. Perlengkapan yang dicatat pada jurnal penyesuaian pada Masjid Al-Hurriyah adalah nilai perlengkapan yang sudah terpakai selama periode berjalan. Dalam penelitian ini, saya mengasumsikan bahwa seluruh perlengkapan habis terpakai kecuali perlengkapan tarikan air sebesar 35.000. Hal ini disebabkan karena pengurus Masjid Al-Hurriyah tidak mengetahui nilai sisa perlengkapan yang lainnya. Sehingga pencatatan penyusutan yang dapat dilakukan adalah selisih dari total perlengkapan masjid sebesar Rp903.050
dengan nilai sisa tarikan air yang diketahui sebesar 35.000. Maka nilai perlengkapan yang terpakai adalah sebesar 868.050. Lalu dalam perhitungan penyusutan aset tetap digunakan metode garis lurus di mana dalam hal ini cara memperolehnya adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali masa sehingga mendapat hasil depresiasi bulan Desember tahun 2019. Setelah menghitung penyusutannya, maka selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian di mana akun yang akan muncul dalam jurnalnya adalah beban penyusutan aset pada akumulasi penyusutan aset. Tahap selanjutnya setelah membuat jurnal penyesuaian adalah memposting ke buku besar setelah penyesuaian ke dalam masing-masing akun. Dan berikut ini adalah buku besar setelah penyesuaian pada Masjid Al-Hurriyah. Setelah membuat jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke buku besar, maka tahapan selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo dalam akun yang terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian sama seperti neraca saldo sebelum penyesuaian. Hanya saja terdapat saldo dan akun tambahan yang berasal dari jurnal penyesuaian atau akun yang mengalami penyusutan. Langkah selanjutnya setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian adalah membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Yang dimana awalnya membuat laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif sendiri terdiri dari akun pendapatan dan akun beban-beban. Berdasarkan data yang sudah diolah, pendapatan yang terdapat pada Masjid Al-Hurriyah sebesar Rp27.795.500. Sedangkan total beban yang ada pada Masjid Al-Hurriyah sebesar Rp73.904.501, sehingga didapatkan hasil minus Rp46.109.001. Dan Masjid Al-Hurriyah tidak memiliki penghasilan komprehensif lain, sehingga total penghasilan komprehensif pada Masjid Al-Hurriyah sebesar Rp46.109.001. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto sendiri menyajikan saldo awal aset neto dengan atau tanpa pembahasan, lalu kenaikan atau penurunan aset, dan saldo akhir. Dan pada kasus ini, didapatkan saldo awal tanpa pembatasan Masjid Al-Hurriyah sebesar Rp41.801.395.188. Sedangkan surplus atau defisit tahun berjalan sebesar Rp46.109.001 yang didapat dari laporan penghasilan komprehensif yang sebelumnya, lalu didapatkan saldo akhir sebesar Rp43.755.286.187. Dan Masjid Al-Hurriyah tidak memiliki laporan penghasilan komprehensif lain, sehingga total ada laporan perubahan aset neto pada Masjid Al-Hurriyah sebesar Rp43.755.286.187. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto, serta dapat menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya pada Masjid Al-Hurriyah itu sendiri. Dan setelah data diolah, didapatkan aset dalam Masjid Al-Hurriyah sebesar Rp43.755.286.187. Sedangkan saldo aset neto tanpa pembatasan pada Masjid Al-Hurriyah adalah sebesar Rp43.755.286.187, yang dimana berasal dari saldo akhir aset neto tanpa pembatasan pada laporan perubahan aset neto yang sebelumnya sudah dicari. Tahapan selanjutnya adalah membuat laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode, di mana di dalam laporan arus kas pada Masjid Al-Hurriyah sendiri terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi sendiri ini adalah kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pada Masjid Al-Hurriyah itu sendiri. Sedangkan aktivitas investasi pada
laporan arus kas Masjid Al-Nuriyah adalah kas yang dikeluarkan untuk pembelian peralatan pada Masjid Al-Nuriyah. Dan didapat kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas sejumlah 1.650.812 ditambah dengan kas dan setara kas pada awal periode sebesar Rp2.008.188 dan menghasilkan kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp3.659.000, di mana hasil akhir ini akan sama dengan saldo akhir kas di bank dan kas di tangan pada buku besar Masjid Al-Nuriyah. Setelah membuat laporan arus kas, maka tahapan selanjutnya adalah membuat catatan atas laporan keuangan, di mana tujuan dibuatnya catatan atas laporan keuangan itu sendiri adalah untuk menyajikan informasi yang lebih terperinci yang tidak dijelaskan di dalam laporan keuangan. Dan biasanya, di dalam catatan atas laporan keuangan itu sendiri berisi gambaran umum tentang perusahaan atau entitas, dan juga ikhtisar kebijakan akuntansi yang dipakai itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban pada akhir periode sehingga akun-akun tersebut saldonya adalah 0. Dan akun-akun yang ditutup pada Masjid Al-Nuriyah adalah akun pendapatan, akun beban-beban, dan akun kenaikan atau penurunan aset neto. Setelah membuat jurnal penutup, maka tahapan selanjutnya adalah memasukkan nilai dari jurnal penutup ke dalam buku besar masing-masing akun, sehingga akun-akun nominal bersaldo 0. Langkah terakhir setelah memposting ke buku besar masing-masing akun adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan dalam neraca ini, akun yang memiliki saldo hanyalah akun real, sedangkan pada akun nominal sudah memiliki saldo 0. Setelah dilakukannya penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pencatatan akuntansi yang selama ini dilakukan pada Masjid Al-Nuriyah hanya berupa penerimaan dan pengeluaran kas dengan bantuan komputer. Lalu, dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, diharapkan pengurus dapat mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Dan dalam mempertanggungjawabkan dana umat serta meningkatkan kepercayaan donatur, Masjid Al-Nuriyah telah membuat laporan keuangan berupa budget dan realisasi anggaran setiap bulan dan tahunnya. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Masjid Al-Nuriyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya Masjid Al-Nuriyah menyusun laporan keuangannya dengan mengacu pada standar yang berlaku, yaitu mengacu pada ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang telah ditetapkan oleh IAI agar menghasilkan laporan yang relevan dan akurat. Yang selanjutnya, memberikan pelatihan kepada pengurus Masjid Al-Nuriyah, khususnya pada bagian akuntansi untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Dan apabila ke depannya Masjid Al-Nuriyah telah menerapkan pencatatan berdasarkan ISAK 35, diharapkan masjid melakukan penyesuaian apabila terdapat standar yang berlaku. Dan yang terakhir, membuat backup data sehingga apabila data keuangan hilang atau korup, pengurus masjid masih memiliki simpanan data yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, penelitian kali ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menyajikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dengan objek masjid. Untuk peneliti selanjutnya, dapat membuat penyusunan laporan keuangan dengan objek lain seperti yayasan maupun organisasi keagamaan lainnya ataupun organisasi kesehatan masyarakat atau analisis penerapan ISAK 35 itu sendiri. Demikianlah hasil penelitian ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.